Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, yang diempu oleh dosen kami, Ibu Dr. Andasri Sumarni MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baiklah, yang pertama ada Melvi Felisa sebagai penjelas materi slide 9. Selanjutnya, saya sendiri Irisya Nurulia sebagai pembuka materi. Selanjutnya ada Rizky Ayu sebagai penjelas materi slide 5. Berikutnya ada Oktari Marhansyah sebagai penjelas materi slide 10. Selanjutnya ada Izati Nisa sebagai penjelas materi slide 7. Ada Amelia Nanda sebagai penjelas materi slide 6. Selanjutnya ada Umu Hanina sebagai penjelas materi slide 11. Azazah Cikan sebagai penjelas materi slide 12. Ada Mariati Indah sebagai penjelas materi slide 8. Baiklah, selanjutnya kepada teman kita Rizky Ayu untuk memulai penjelasan materi. Baiklah, saya Rizky Ayu Lestari akan membahas mengenai perkiraan masyarakat masa depan. Manusia Indonesia masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan. Tidak semua yang dapat kita ikuti dalam perubahan zaman, di mana kita perlu memfiltrasi mana yang baik dan mana yang buruk. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini tentu disebabkan oleh percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi. Tidak perlu diragukan lagi untuk zaman sekarang karena semuanya bisa serba instan. Oleh karena itu, pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Amelia Nadakana. Baiklah, saya Amelia Nadakana akan menjelaskan tentang ciri masyarakat di masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Berbagai tanggapan dan kecenderungan perilaku masyarakat dalam menghadapi globalisasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi sikap positif dan negatif sebagai berikut. Sikap positif, yaitu penerimaan secara terbuka dan mengembangkan sikap antisipasi dan selektif adaptif. Sementara sikap negatif, yaitu tertutup dan was-was, acuh tak acuh, serta kurang selektif dalam menyikapi perubahan-perubahan modernisasi. Oke, saya Izati Nisa akan melanjutkan materi dari saudari Amelia Nadahana. Ciri-ciri masyarakat di masa depan yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kalau kita lihat di saat sekarang, tidak bisa dipungkiri kalau IPTEK sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Contohnya komputer dan handphone. Kedua benda tersebut merupakan bentuk kemajuan teknologi yang makin banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk mempermudah aktivitas kehidupannya. Berikut dampak negatif dan positif dari perkembangan teknologi. Dampak positif perkembangan IPTEK ialah yang pertama, perkembangan IPTEK dapat membantu manusia dalam beraktivitas. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Dan yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Sedangkan dampak negatif perkembangan IPTEK ialah hilangnya budaya tradisional dan banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Saya Mariati Indah Sapitri akan menjelaskan tentang peningkatan layanan profesional. Karena perkembangan IPTEK yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat, maka anggota masyarakat masa depan harus semakin luas wawasannya dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Maka, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Dengan demikian, kualitas hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik lagi.
Baiklah, saya Melvi Belisa akan menjelaskan tentang upaya pendidikan untuk mengantisipasi masyarakat masa depan. Di sini banyak contoh-contoh upaya pendidikan untuk mengantisipasi masyarakat masa depan. Di antaranya, tuntutan bagi manusia masa depan, atau yang seringkali kita sebut dengan manusia modern. Berdasarkan acuan normatif yang berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan rumusan tujuan pendidikan di Indonesia yang dapat dianggap sebagai profil manusia Indonesia di masa depan. Salah satu ketentuan penting dalam perundang-undangan tersebut adalah ketetapan pendidikan dasar 9 tahun. Yang kedua, perubahan nilai dan sikap. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata-kata nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya menjadi kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Perkenalkan, nama saya Oktari Mirhansyah. Saya akan menjelaskan tentang upaya pendidikan untuk mengantisipasi masyarakat masa depan. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Oktari, yaitu 5 strategi dasar dalam era globalisasi menurut Santoso S. Hamijoyo tahun 1990, yaitu pertama, pendidikan untuk mengembangkan iptek. Yang kedua, pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen. Yang ketiga, pendidikan untuk mengelola kependudukan lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. Yang keempat, pendidikan untuk mengembangkan sistem nilai. Dan yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Zahan Marsya. Saya akan menyimpulkan pembahasan dari kelompok kami. Baiklah, kesimpulannya adalah pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.